Apa kabar sahabat Garuda? Negara Indonesia mempunyai lebih dari 300 budaya yang berbeda. Dengan mencatat ekonomi kemajuan yang sangat mengagumkan di akhir-akhir ini. Indonesia usung semangat pulih bersama dalam presidensi G20 tahun 2022. Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi Group of 13 atau G20, forum kerjasama 20 ekonomi utama dunia. Periode presidensi Indonesia berlangsung selama 1 tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, yang berarti Indonesia menguasai lebih 80% KDNK dunia. Dengan ekonomi Indonesia, pemerintahan Indonesia, dan dengan kemiliteran Indonesia yang sangat kuat, Indonesia mendapatkan ranking 15 terbesar di dunia. Maka dapat kita simpulkan kalau Indonesia bisa mengawal ke tempat tertinggi bagi suatu negara yang maju, hingga menjadi negara yang makmur. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas seberapa kuat Indonesia dalam bersaing di dunia, termasuk melawan negara adik kuasa, seperti negara Uni Eropa, Amerika, dan juga China. Mari kita flashback di tahun-tahun Perang Dunia Kedua. Indonesia berperan untuk membantu tentara Jepang dan Belanda pada saat itu. Karena Indonesia sedang dijajah olehnya. Rakyat Indonesia dijanjikan kemerdekaan bila mereka mau membantu Jepang dan jika Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua. Pada Desember tahun 1941, terus terang andai kata Jepang tidak menyerang Pearl Harbor, Amerika kemungkinan tidak akan membom Hiroshima dan Nagasaki. Amerika mungkin tidak akan mempercepat peran dan partisipasinya untuk membantu Rusia dan Inggris menangkis Jepang, Jerman, dan Italia. Maka dengan cerdiknya, peran Indonesia menggunakan kesempatan tersebut untuk menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. Dapat kita simpulkan, sebenarnya Indonesia hanya berfokus untuk memberontak Jepang dan Belanda. Ketika Indonesia tahu niat buruk mereka, tetapi dengan adanya Perang Dunia Kedua, di saat itu Indonesia akhirnya bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan itu menjadi bukti bahwa dunia tidak boleh meremehkan Indonesia sebagai negara yang berkembang menuju negara yang maju. Sahabat Garuda, ngomong-ngomong Indonesia menuju negara maju. Pembenahan infrastruktur di Indonesia sampai saat ini masih dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menyongsong Indonesia Maju 2045. Namun perlu ada usaha dalam peningkatan SDM pada bidang pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, Indonesia optimis menjadi negara maju pada 2045. Sahabat Garuda, dalam kemiliteran, Indonesia memang kuat sampai menjadi negara dengan peringkat ke-16 dari 140 negara dan menjadi peringkat 15 di tahun sekarang. Penilaian ini mengacu pada kategori kekuatan militer, keuangan, kemampuan logistik, dan geografi. Peringkat Indonesia tahun ini lebih unggul dari sejumlah negara-negara maju. Bahkan banyak negara Eropa yang lebih buruk dari Indonesia. Contohnya Jerman yang berada di peringkat 16, Australia peringkat 17, dan Israel peringkat 18. Indonesia juga menjadi negara ASEAN kekuatan militer dengan mengungguli Vietnam di posisi 28 dan Thailand urutan 29. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia saat ini merupakan negara berpenduduk muslim terbesar. Dalam struktur kepegawaian, kemiliteran Indonesia masih merekrut perempuan dalam berbagai jenis posisi yang berbeda. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 267 juta orang dengan tentara Indonesia yang memiliki pasukan tetap sebanyak 400.000 tentara, yang setara dengan pasukan cadangan negara. Dalam keadaan darurat, Indonesia dapat mengerahkan hingga lebih 100 juta orang. Dari segi sumber daya manusia yang siap mengabdi perang untuk NKRI, Indonesia dipandang dunia hanya kalah dengan negara yang cukup kuat, yaitu China, India, dan Amerika Serikat.
TNI Angkatan Udara ranking 28 dunia, Angkatan Tempur negeri ini sangat besar dan beragam termasuk pesawat dari Rusia, Amerika Serikat, dan Korea atau Brasil. Indonesia juga ingin membeli pesawat tempur Su-35 dari Rusia dan hanya ancaman embargo dari Amerika Serikat yang menyebabkan meninggalkan niatnya. Pesawat Indonesia yang paling banyak adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan total 33 pesawat. F-16 Indonesia saat ini mencangkup 4 versi A, B, C, D dan terus ditingkatkan dalam hal kekuatan lapis baja. Kekuatan Angkatan Laut adalah inti militer negara dari segi jumlah 282 kapal perang dan kapal pendukung menjadikan Indonesia negara dengan jumlah kapal perang terbesar ke-10 di dunia. Potensi Indonesia dalam kekuatan Angkatan Laut berasal dari penguasaan teknologi mereka yang sangat baik. Indonesia sudah memiliki kemampuan untuk merakit kapal selam dan frigate sendiri dan dapat membangun kapal patroli yang besar. Mengingat geografi Indonesia saat ini, meningkatkan peralatan kapal patroli dan pendaratan bahkan lebih penting daripada pengenalan kapal induk atau kapal perusak. Anehnya anggaran pertahanan Indonesia hanya 9,2 miliar US dollar atau setara dengan 0,7% dari PDB negara. Anggaran ini bisa dibilang kecil dibandingkan dengan ukuran militer Indonesia. Ini membuktikan efektivitas tata kelola keuangan negara sangat baik dan penggunaannya sangat cerdas. Sahabat Garuda, seiring berjalannya waktu dan dengan kerja keras, mungkin saja Indonesia menjadi negara yang bisa mengalahkan negara adidaya dalam bidang apapun. Dengan adanya proyek besar dari Indonesia yang baru, yaitu Indonesia Maju 2045. Lihat dan perhatikan baik-baik bagaimana Indonesia disusun menjadi negara lebih baik oleh para pemimpin-pemimpin negara ini, yang katanya akan selalu optimis ingin menjadi negara maju.